Baik, mungkin karena pemateri sudah masuk, alangkah lebih baiknya sembari kita menunggu langsung dimulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya sangat ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kajian pada kesempatan kali ini, terutama bagi teman-teman UKM FZIK Fik. Yang saya hormati pemateri Lora Mahmudi yang sangat saya banggakan karena sudah mau atau menemani kita dalam menuntun kita dalam kajian ilmu nahwu. Sebelum kita mulai kajian pada kali ini, langkah baiknya kita mengikuti anjuran Islam, yaitu mengenal dulu guru yang akan menuntun kita untuk melancarkan acara atau kegiatan kajian pada kesempatan kali ini. Nama Lora Mahmudi, LCMA, tanggal tempat lahir Sampang 05 Agustus 1989, alamat Dusun Taman, Desa Ketapang Lauk, Ketapang, Sampang. Riwayat pendidikan SDN Bation 1 Banyuates, SMP dan MA Nazatul Tulab Parajian Camplong, Sampang. S1 Universitas Al-Ahqaf Yaman, S2 Sunan Ampel Surabaya. Keseharian atau pekerjaan sekarang aktif di Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah IAIN Al-Azhar Nazatul Tulab Sampang dan menyuluh agama Islam Kecamatan Ketapang. Untuk menyingkat waktu agar tidak terlalu lama-lama, tempat dan waktu saya persilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini suara jelas ya? Jelas Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nuri kasari wa madadikal jari wa juma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Attasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar. Wa hajja hajju wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar. Wa tawafa bil baitil atiki wa qabbala al hajaru ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga walaupun tidak bertatap muka, kita masih bisa belajar bersama, khususnya saya sendiri, dengan merasa terhormat bisa belajar dengan teman-teman dari UKM Fakultas Keislaman, Dzikir dan Fikir UTM Madura. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan, dan yang terhormat kami ucapkan kepada seluruh pengurus UKM Fakultas Keislaman Universitas Unijoyo Bangkalan Madura. Sesuai dengan tema yang sebelum masuk ke materi, saya sampaikan salam kenal terlebih dahulu pada teman-teman sekalian. Mungkin walaupun kita tidak pernah bertatap muka, sekarang bisa bertatap muka walaupun hanya secara virtual. Dan saya mohon dengan sangat, kalau di lain waktu
besok atau entah kapan kita berpapasan di luar, mohon disapa. Untuk menyingkatnya waktu, biar tidak terlalu malam, sesuai dengan tema yang diajukan di dalam pamflet yang sudah tersebar, bahwa kajian pada malam hari ini membahas tentang urgensi ilmu nahwu dalam pengembangan bahasa Arab. Sebelum masuk ke materi, alhamdulillah teman-teman semua di sini tergabung dalam satu organisasi, satu UKM untuk membudayakan bahasa Arab, khususnya di kalangan anak muda, di kalangan mahasiswa. Tanpa kita sadari bahwa teman-teman sekarang ini berada dalam organisasi yang sangat mulia. Makanya tadi saya baca di pengumuman yang tersebar, Na'tazzu bil Arabiyah. Kita menjadi mulia dengan bahasa Arab. Karena memang sejatinya sebagaimana yang disampaikan satu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jamu' Sawir. Beliau mengutip satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahibbul Arab li thalathin. Cintailah Arab karena 3 hal. Jadi kata-kata Arab ini sifatnya umum. Jadi mencakup orang Arabnya, bahasa Arabnya, dan segala hal yang berkaitan dengan Arab. Kita diperintahkan untuk mencintainya minimal li thalathin, karena 3 alasan. 3 alasan Nabi Muhammad menyeru dan memerintahkan kita untuk mencintai Arab, dan khususnya adalah bahasa Arab. Yang pertama kata Rasulullah, li'anni Arabiyun. Cintailah Arab, cintailah bahasa Arab, karena saya sendiri kata Rasulullah adalah orang Arab. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wal Qur'anu Arabiyun. Dan Al-Quran, alasan yang kedua yang dapat memotivasi kita untuk cinta ke bahasa Arab, wal Qur'anu Arabiyun. Dan Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wa kalamu ahlil jannati Arabiyun. Dan bahasanya ahli surga kelak itu menggunakan bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita dan teman-teman dapat sebagai bentuk cinta kita ke bahasa Arab, teman-teman tergabung dalam organisasi bahasa Arab, dan mudah-mudahan ini menjadi tiket, menjadi bekal kita menguasai bahasa Arab di dunia, dan mudah-mudahan kelak kita masuk surga dengan menggunakan bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang kami banggakan, bahwa kita tahu ada 2 ilmu yang sangat berpengaruh, yang sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam bahasa Arab, dan bahkan di ilmu-ilmu yang lain yang kajiannya itu menggunakan literatur bahasa Arab, yang dikenal dengan istilahnya itu adalah ilmu alat. Ilmu alat yang dimaksud adalah ilmu nahwu dan sharaf. Sehingga makanya dari sini ada ungkapan yang menyatakan bahwa as-sarfu ummul ulumi wan nahwu abuha. Ilmu sharaf itu bagaikan ibunya ilmu. Wan nahwu abuha. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah bapak dari ilmu. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh ulama untuk menggambarkan betapa pentingnya ilmu sharaf dan khususnya ilmu nahwu untuk
memahami beberapa ilmu dalam agama yang khususnya kajian-kajian dalam literatur bahasa Arab. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa urgensi ilmu nahwu dalam pengembangan bahasa Arab ini tidak bisa terelakkan, tidak bisa dibantah. Makanya Imam Al-Imriti dalam Nadham Imritinya mengatakan bahwa wan nahwu aula awwalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Kata beliau wan nahwu aula awwalan ayyulama. Dan ilmu nahwu itu yang paling prioritas untuk didahulukan agar diketahui dan dipelajari. Kenapa kok harus ilmu nahwu kata beliau? Idzil kalamu dunahu la yufhama. Karena ungkapan atau perkataan bahasa Arab dunahu tanpa ilmu nahwu la yufhama itu mustahil untuk difahami. Dari perkataan beliau sangat jelas bahwa peran nahwu di dalam bahasa Arab itu sangat berperan penting. Sangat urgensinya sangat penting sekali. Sehingga kata ulama, salah satu tujuan belajar ilmu nahwu itu adalah untuk memahami literatur bahasa Arab, khususnya untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah supaya ketika kita berbicara bahasa Arab, mengucapkan bahasa Arab itu bisa dengan baik dan benar. Karena dengan ilmu nahwu ini kita bisa mengungkapkan perkataan bahasa Arab dengan harkat yang benar, kapan harus berharkat fathah, kapan kalimat itu harus berharkat kasroh, kapan kalimat itu harus berharkat dhammah dan lain sebagainya. Itu bisa difahami dengan ilmu nahwu. Sehingga pada kajian malam ini kemarin saya sempat bertanya kepada salah satu pengurus dan panitianya. Kata beliau mengatakan, ya cukup dikasih dasar-dasar ilmu nahwu untuk pengembangan bahasa Arab. Sehingga kata saya, kajian ilmu nahwu itu sebenarnya berporos pada satu bab, yaitu bab i'rab dan bab ma'rifatu alamatil i'rab. Apa bab i'rab itu? Bab i'rab itu adalah tawiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha, yaitu perubahan akhir kalimat. Dalam hal ini adalah perubahan harkatnya. Dari pertamanya dhamma berubah menjadi kasroh, berubah menjadi fathah dan lain sebagainya. Karena berbedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Sehingga sama dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kita tidak hanya cukup untuk menghafalkan mufradat atau kosakata atau vocab. Dalam bahasa Arab sama. Tidak cukup hanya dengan menghafalkan mufradat, tapi kita juga harus belajar gramatika Arabnya. Dalam bahasa Inggris, untuk bisa berbicara bahasa Inggris selain harus banyak menghafal vocab, maka juga harus belajar grammarnya. Dalam bahasa Arab, ya harus belajar nahwu sorofnya agar bisa menyusun kalimat dengan baik dan benar. Makanya dari sini yang perlu kita fahami bahwa bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada kalanya itu ada kalimat isim, ada kalimatnya kalimat fi'il, dan yang terakhir ada kalimat huruf. Kalimat isim itu ya gampangnya itu kata benda atau nama dari sesuatu itu adalah kalimat isim. Sedangkan kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Sehingga ketika kita mengucapkan perkataan dengan bahasa Arab, ketika harus menggunakan fi'il,
ketika pekerjaan itu terjadi di masa sekarang, maka fi'ilnya yang digunakan fi'il apa itu harus dikuasai. Ketika pekerjaan yang mau kita gambarkan ke mukhatab atau orang yang diajak bicara itu pekerjaannya sudah lampau atau pekerjaannya akan dikerjakan, maka fi'il yang digunakan harus fi'il apa itu harus dikuasai. Dan itu ada dalam ilmu nahwu dan sharaf. Kembali ke bab i'rab. Jadi i'rab itu ada 4. Yang pertama ada i'rab rofa. Rofa itu gampangnya lah. Rofa itu tanda aslinya itu harkat dhamma. Jadi ketika ada kalimat dalam bahasa Arab itu berharkat dhamma, maka kalimat itu berada dalam keadaan rofa. Yang kedua ada namanya istilahnya i'rab nasab. Nasab itu kalau tanda asli dari i'rab nasab itu adalah harkat fathah. Maka ketika kita menemukan lafaz atau kalimat yang akhir hurufnya itu berharkat fathah, itu berada dalam keadaan nasab. Dan yang ketiga ada namanya i'rab jar. Jar itu tanda aslinya itu tanda dengan huruf kasroh, harkat kasroh. Jadi kasroh itu ya kalau kita menemukan kalimat terus kalimat akhirnya berharkat kasroh, berarti dia berada dalam keadaan i'rab jar. Terus yang terakhir i'rab itu ada namanya adalah i'rab jazm. Nah, tanda asli dari jazm itu sukun. Jadi kalau kita menemukan kalimat dengan harkat sukun, maka kalimat itu berada dalam keadaan jazm. Nah, dari keempat i'rab ini, dari rofa, nasab, jar, dan jazm, itu tidak semuanya masuk ke kalimat isim, tidak semuanya masuk ke kalimat fi'il. Akan tetapi yang masuk kepada kalimat isim, kata benda atau nama dari suatu tempat, nama orang dan lain sebagainya, hanya 3 i'rab. Yang pertama rofa, kedua nasab, 3 jar. Isim tidak boleh dibaca jazm, tidak boleh dibaca sukun. Makanya ketika kita menyusun kalimat, ternyata kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat isim, maka huruf terakhirnya tidak boleh kita harkati jazm. Karena sejatinya kalimat isim itu tidak menerima i'rab jazm. Cuma dalam prakteknya kalau kita hidup di Arab, kalau di Arab itu ya biasanya orang-orang ketika berbicara bahasa Arab di sana, setiap kalimat apapun kalimatnya, baik itu kalimat isim, kalimat fi'il, itu biasanya huruf terakhirnya diharkati sukun. Misalkan kaifahaluka, itu biasanya dipotong kaifahaluk, diharkati sukun huruf terakhir. Nah, itu cuma penggunaan sehari-hari. Tapi untuk fushahnya, bahasa fushahnya dan sesuai dengan kaidah nahwu sharafnya, maka itu tidak boleh diharkati sukun karena itu kalimat isim. Terus yang kedua kalimat fi'il, kata kerja. Jadi kata kerja itu hanya menerima i'rab 3 i'rab. Dari 4 i'rab itu yang bisa masuk ke kalimat isim, kalimat fi'il hanya 3. Yang pertama rofa, nasab, dan jazm. Harkatnya dhamma, fathah, sukun. Itu masuk ke kalimat fi'il. Kalau jar, kasroh, tidak bisa masuk ke kalimat fi'il. Jadi tidak ada istilahnya ada kalimat fi'il, kata kerja, baik itu fi'ilnya fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amar, yang diharkati kasroh. Karena kalimat fi'il tidak bisa menerima i'rab jar. Sebelum masuk ke bab ma'rifati alamatul i'rab, yang memang terkenal bahwa bab ini merupakan kunci dari ilmu nahwu. Jadi kalau saya dan sampian bisa menguasai bab ma'rifati alamatul i'rab, ini udah ilmu nahwu sudah dalam genggaman kita.
terlepas dari bab-bab lain yang di belakang, itu semuanya itu berporos pada pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab. Sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan dulu tentang kalimat isim. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa kalimat itu adalah isim dan kalimat itu adalah fi'il. Dan ini sudah dijelaskan di dalam beberapa literatur ilmu nahwu, bahwa di sana ada tanda-tanda untuk mengetahui kedua jenis kalimat tersebut. Yang pertama kalimat isim. Jadi kita bisa tahu bahwa kalimat itu adalah isim apa tidak dengan mengetahui tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda kalimat isim itu ada 4. Yang pertama, kemasukan al. Jadi kalau ada kalimat yang diawali dengan al, alif dan lam, maka kalimat itu adalah kalimat isim. Misalkan al-masjidu. Berarti al-masjid ini adalah kalimat isim. Karena diawali dengan huruf al. Atau dengan contoh yang lain, misalkan al-jami'atu. Itu al-jami'atu kalimat isim. Karena diawali dengan huruf al. Dengan contoh-contoh yang lain seperti di Al-Quran, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu kalimat isim karena diawali dengan al. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai dari Allah itu kalimat isim, Ar-Rahmani kalimat isim, Ar-Rahimi itu kalimat isim karena semuanya diawali dengan huruf al. Nah, kembali ke tadi, ketika itu kalimat isim, maka harkat atau i'rab yang masuk pada kalimat itu hanya 3. Dalam artian kalimat isim ini hanya boleh diharkati dengan 3 harkat. Yang pertama rofa, dhamma, nasab, fathah, jar, kasroh. Tidak boleh sukun. Makanya ar-rahimi diharkati kasroh. Yang kedua, tanda kalimat isim selain al itu adalah tanwin. Nah, saya kira teman-teman sudah tahu semua tanwin itu apa. Ya gampangnya harkat double. Fathahnya double, kasrohnya double, dhammanya double, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menemukan suatu kalimat yang ada tanwinnya, maka kalimat itu disebut kalimat isim. Karena di situ ada tanda isimnya yaitu berupa tanwin. Nah, al dan tanwin ini tidak bisa berkumpul dalam satu kalimat. Jadi kalau kalimat itu ada alnya, maka di akhir tidak boleh dikasih tanwin. Kalau sudah ada tanwinnya, maka tidak boleh dikasih al. Tinggal milih mau dikasih al atau dikasih tanwin, tidak boleh dikasih dua-duanya. Itu tanda isim yang kedua. Tanda isim yang ketiga adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar ini adalah suatu huruf yang bisa menjadikan kalimat isim setelahnya itu diharkati jar. Atau gampangnya dululah diharkati kasroh. Nah, huruf jar ini banyak. Salah satunya min. Minasyaitonir rajim. Minasyaitoni. Jadi min di situ adalah huruf jar yang memerintahkan jar kepada kalimat isim setelahnya. Maka asyaiton karena terletak setelah huruf min yang berupa yang statusnya adalah huruf jar, maka syaiton harus dibaca jar dalam artian diharkati kasroh gampangnya. Jadi minasyaitoni. Tidak boleh dibaca minasyaitonu karena sebelumnya ada huruf jar. Nah, ketika lafadz asyaiton kemasukan huruf min dan min itu adalah huruf jar, maka asyaiton itu adalah kalimat isim. Tanda isim yang ada dalam lafadz asyaiton yang pertama karena kemasukan huruf jar berupa min, dan yang kedua karena kemasukan al-asyaiton. Yang terakhir, tanda kalimat isim itu adalah dibaca jar. Gampangnya dulu
harkatnya terakhir berharkat kasroh. Jadi kalau ada kalimat di akhir hurufnya itu berharkat kasroh, maka kalimat itu adalah kalimat isim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalkan, terus kita menemukan kalimat yang akhir kalimatnya itu berharkat kasroh, udah langsung kita vonis, oh ini kalimat isim. Kenapa? Karena berharkat kasroh. Itu tentang kalimat isim. Yang kedua ada kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini ya sebenarnya gampang, itu adalah kata kerja. Jadi segala sesuatu atau semua kalimat yang mempunyai makna kata kerja, maka itu adalah kalimat fi'il dalam bahasa Arab. Cuma untuk mengetahuinya dulu, kalimat fi'il ini biasanya dimasuki oleh qad. Kalau ada lafadz qad, kalau ada kalimat sebelumnya terdapat lafadz qad, maka kalimat ini adalah kalimat fi'il. Seperti contohnya ketika ada orang iqamah, qad qamatis shalah. Jadi sebelum qomat itu ada kalimat qad. Maka ini menunjukkan bahwa qamah itu adalah kalimat fi'il karena sebelumnya diawali dengan huruf kalimat qad. Terus tanda kalimat fi'il lagi itu adalah kemasukan tak taknis. Tak taknis ini adalah tak yang menunjukkan terhadap muannas, terhadap perempuan. Seperti tadi, qad qamatis shalah. Jadi qamah selain tanda fi'ilnya adalah qad, karena di akhirnya ada kalimat, ada huruf tak taknis yang menunjukkan bahwa subjeknya adalah perempuan. Itu tentang pengenalan tentang kalimat isim dan kalimat fi'il. Selanjutnya masuk ke bab inti. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa perbedaan isim dan fi'il dan i'rab apa saja yang masuk kepada fi'il dan isim, sekarang kita masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab ma'rifati alamatul i'rab ini sebagaimana yang saya singgung di awal, bahwa ini adalah merupakan kunci dari ilmu nahwu. Jadi kalau teman-teman mau mendalami ilmu nahwu, sebelum masuk ke bab-bab setelahnya, dalami dulu, fahami dulu tentang bab ma'rifati alamatil i'rab. Insyaallah ke belakangnya menjadi gampang. Karena semuanya di bab-bab yang ke belakang itu nanti pembahasannya tetap kembali ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Tentang bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Sebagaimana sempat saya singgung tadi bahwa i'rab itu ada 4. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, dan ada juga i'rab jazm. Yang pertama kita bahas adalah i'rab rafa. Jadi apa saja tanda-tanda i'rab rafa? Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu tanda-tanda i'rab rafa itu ada 4. Yang pertama itu adalah dhammah. Jadi ketika ada kalimat di akhir, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan di depan, ketika ada kalimat di akhir hurufnya itu berharkat dhammah, maka kalimat ini berada dalam keadaan rafa. Apa saja kalimat yang rofaknya menggunakan harkat dhammah? Dalam artian ketika kalimat ini berada dalam harkat i'rab rafa, maka huruf terakhirnya harus diharkati dhammah. Itu ada 4 kalimat yang rofaknya itu harus menggunakan harkat dhammah. Yang pertama adalah isim mufrad, kedua itu ada jamak taksir, ketiga itu ada jamak muannas salim, keempat itu ada fi'il mudhari'. Kita bahas satu persatu dulu. Jadi sebelum masuk ke contoh, kita bahas satu persatu tentang definisi isim mufrad itu apa.
Nah, di sini kita perlu membahas tentang bentuk-bentuk kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat tunggal, ada kalimat yang bermakna dua, ada kalimat yang bermakna banyak. Nah, isim mufrad ini adalah kalimat isim yang mempunyai makna satu. Jadi kalau kita contohkan seperti tadi masjidun. Kalau satu masjid, maka bahasa Arabnya adalah masjidun. Nah, masjidun itu mempunyai makna satu, yaitu satu masjid. Maka lafaz masjidun ini adalah isim mufrad dalam bahasa Arab. Maka ketika isim mufrad ini berada dalam keadaan rofa, maka akhir kalimatnya harus diharkati dhamma. Sebagai bocoran dulu, kapan kalimat itu berada dalam keadaan rofa? Misal, salah satunya kalimat itu bisa berada dalam keadaan rofa ketika kedudukannya menjadi subjek. Dalam bahasa Indo kan susunan kalimat itu kan ada istilahnya subjek, predikat, dan objek. Jadi subjek itu pelaku, predikat pekerjaannya. Kalau objek yang dikenai pekerjaan. Nah, dalam ilmu nahu sama dalam bahasa Arab, susunan kalimat seperti itu. Cuma istilahnya beda, nggak pakai subjek, nggak pakai predikat, nggak pakai objek. Istilah dalam bahasa Arab dan dalam ilmu nahu itu, susunan kalimat itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Fi'il itu pekerjaannya, fa'il yang mengerjakan, dalam bahasa kita disebut subjek, kalau maf'ul yang dikenai pekerjaan, atau dalam bahasa kita itu adalah objek. Sebagai bocoran, kalimat yang berada dalam keadaan rofa itu ketika statusnya berstatus subjek atau kedudukannya berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku. Jadi ketika kita membuat suatu contoh, misalkan dalam bahasa Arab, maka setiap subjek, setiap pelaku, maka harkat terakhirnya itu maka hukumnya dibaca rofa. Rofanya menggunakan apa? Kita tahu tadi i'rab rofa itu tandanya kan ada 4. Ada kalanya dengan harkat dhamma, ada kalanya dengan harkat dengan waw, ada non, ada dengan subutun non. Waw, alif, non. Rofaknya dengan apa? Tergantung dengan bentuk kalimatnya. Sehingga kita harus tahu, ketika kita mau membuat contoh dalam bahasa Arab, kenali dulu. Kalimat yang saya mau ucapkan ini bentuknya berbentuk apa? Isim mufradkah? Jamak taksirkah? Isim tathniyakah? Jamak mudzakkar salim apa jamak muannas salim? Dan lain sebagainya, kenali dulu. Sehingga ketika kita kenal dengan kalimat yang mau kita ucapkan, tinggal kita masukkan ke dalam ilmu nahunya. Oh, yang saya mau ucapkan ini, kalimatnya ini bermakna satu. Berarti kalau bermakna satu isim mufrad. Statusnya ini menjadi subjek atau fa'il. Maka harus dibaca rofa. Isim mufrad ketika berada dalam keadaan rofa, maka harus diharkati dhammah. Misal, contoh. Contoh isim mufrad misalkan, mungkin ada yang bisa memberi saya contoh susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'ilnya, subjeknya, yang karena yang mau kita bahas adalah isim yang berada dalam keadaan rofa, yang subjeknya itu adalah isim mufrad. Mungkin moderator ada yang mau memberi contoh susunan kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, yang fa'ilnya itu berupa isim mufrad. Izin Ustaz, qoma Zaidun. Qoma Zaidun, ya. Qoma Zaidun misal. Qoma, ini predikat. Kata kerja, berdiri. Zaidun itu sebagai subjek, orang yang berdiri. Maka karena Zaidun ini bermakna satu,
kalimat yang bermakna satu dalam bahasa Arab itu terkenal dengan isim mufrad, maka lafadz Zaid itu harus diharkati dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena lafadz Zaidun ini bentuknya adalah isim mufrad. Statusnya menjadi fa'il atau subjek. Hukum subjek dalam bahasa Arab harus dibaca rofa. Rofaknya dengan apa? Karena berupa isim mufrad, maka harus diharkati dhamma. Maka bacanya nanti qama Zaidun. Ini yang pertama, isim mufrad. Jadi, sebagaimana saya singgung tadi bahwa ketika kita mau membuat kalimat, kenali dulu bentuk kalimat yang mau kita ucapkan, sehingga kita mengenali bentuk kalimat tersebut, kita bisa memberikan harkat dengan tepat dan benar. Itu yang pertama, isim mufrad. Yang kedua ada istilahnya jamak taksir. Jamak taksir ini kalimat isim yang bermakna banyak, yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi jamak taksir ini gampangnya. Kita sebelum ke jamak taksir, kita kenali dulu dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Nanti gampang untuk memahami jamak taksir. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah kalimat isim yang bermakna banyak, yang diakhiri dengan waw dan non ketika dalam keadaan rofa. Contohnya misal, ketika kita mengucapkan muslimun, berarti muslimun itu satu muslim. Ketika kita mau mengatakan muslim banyak laki-laki, maka kita harus menjadikannya, merubah bentuknya ke jamak mudzakkar salim, yaitu dengan menambah waw dan nun di akhir kalimatnya. Dari muslimun menjadi muslimunah. Itu jamak mudzakkar salim. Itu kalimat isim yang bermakna banyak, yang diakhiri, tandanya itu diakhiri waw dan nun ketika berada dalam keadaan rofa. Terus ada juga jamak muannas salim. Ini kalimat yang bermakna banyak khusus perempuan. Jadi tadi kalau muslimun, satu laki-laki muslim. Kalau muslim banyak, maka muslimunah. Kalau muslimat, banyak orang-orang muslim perempuan, maka tinggal diganti. Merubah bentuknya, tinggal menambah alif dan ta mabsutoh. Tak mabsutoh itu, tak itu kan jenisnya kan ada dua. Ada tak mabsutoh, ada tak marbutoh. Kalau marbutoh itu tak yang bunter, itu namanya marbutoh. Kalau tak mabsutoh, tak yang terbuka. Nah, tandanya jamak muannas salim itu adalah alif dan tak yang terbuka di akhir kalimatnya. Tinggal muslimatun, as-samawatu, ada alif dan tak terbuka di akhir kalimat muannas salim. Nah, ketika ada kalimat isim bermakna banyak, cuma tidak ada tanda dari jamak mudzakkar salim dan tidak ada tanda dari jamak muannas salim, maka kalimat itu adalah jamak taksir. Karena jamak dalam bahasa Arab itu ada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Tandanya jamak mudzakkar salim jelas, diakhiri waw dan non, kalimat isim. Terus jamak muannas salim diakhiri dengan alif dan ta yang terbuka. Nah, maka ketika ada kalimat bermakna banyak, cuma di sana tidak ada tanda jamak mudzakkar salim dan tidak ada tanda jamak muannas salimnya, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah jamak taksir. Contohnya misal, masajidu di masjid. Masjidun, masjidani, masajidu. Jadi masajidu itu maknanya banyak-banyak masjid. Nah, ini bermakna banyak. Cuma setelah dilihat di bentuk lafadznya, ternyata masajidu ini di akhirnya nggak ada tanda jamak mudzakkar salimnya, nggak ada wawun nunnya.
Di akhirnya juga tidak ada alif dan tak mabsutohnya. Oh, berarti lafadz masajid itu ini jamak, tapi jamaknya yang jamak taksir. Karena di akhir tidak ada tanda jamak mudzakkar dan jamak muannas. Maka ketika jamak taksir ini berada dalam keadaan i'rab rofa, misal tadi menjadi subjek lah dan lain sebagainya, maka rofaknya, huruf terakhirnya itu nanti diharkati dengan dhamma. Masajidu. Atau lagi bocoran kalimat yang berada dalam keadaan rofa itu ketika kalimat isim menjadi permulaan kata. Jadi kalau kita contohkan al-masajidu kabiratun. Al-masajidu. Ini permulaan kata. Jadi setiap kalimat isim yang berada dalam permulaan kata itu hukumnya harus dibaca rofa. Nah, rofaknya dengan apa? Lihat bentuk kalimatnya. Oh, ternyata bentuk kalimatnya ini adalah jamak taksir. Maka harus diharkati dhamma. Tidak boleh dibaca al-masajidah kabiratun atau al-masajidi kabiratun, salah secara ilmu nahwu. Harus diharkati dhamma di akhir kalimatnya. Al-masajidu kabiratun. Itu jamak taksir. Yang ketiga, yang kalimat isim yang rofaknya itu menggunakan harkat dhammah. Itu adalah jamak muannas salim. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, jamak muannas salim itu kalimat isim yang bermakna banyak, khusus perempuan, yang tandanya itu diakhiri dengan alif dan tak mabsutoh, tak yang terbuka. Maka ketika kita mau membuat kalimat dari jamak muannas salim, maka ketika dia berada dalam keadaan rofa, maka harus diharkati dhamma di akhir kalimatnya. Al-muslimatu, at-talibatu, al-muhandisatu, al-muallimatu, dan lain sebagainya. Semua jamak muannas salim ketika berada dalam keadaan rofa, maka rofaknya itu harus diharkati dhamma di akhir kalimatnya. Dan yang terakhir, mungkin setelah terakhir ini dari i'rab rofa yang dengan dhamma terakhir, nanti kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan yang lain. Yang terakhir, kalimat yang rofaknya menggunakan harkat dhammah itu adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu kalimat fi'il yang menunjukkan mana hal itu adalah kalimat kata kerja yang fungsinya itu untuk menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Itu fungsi dari fi'il mudhari. Jadi penggunaan fi'il mudhari hanya boleh dilakukan untuk menjelaskan pekerjaan yang sedang dikerjakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan di masa lampau, itu nanti penggunaannya menggunakan fi'il madhi. Nah, apa fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il yang diawali dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Ana itu, kalau dalam kata bahasa pondok itu ana itu. Hamzah, non, ya, ta. Itu huruf mudhara'ah. Jadi kalau ada kalimat fi'il diawali salah satu 4 huruf ini, maka itu adalah fi'il mudhari'. Misalkan tadi kalau kata Pak moderator tadi koma Zaidun, maka fi'il mudhari'nya qama yaqumu Zaidun. Maka yaqumu itu adalah fi'il mudhari'. Kok tahu? Karena diawali dengan huruf mudhara'ah yang berupa ya. Yaqumu. Yadribu, memukul. Yansuruh, menolong. Yaktubuh, menulis, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari fi'il mudhari'. Nah, hukum asal dari fi'il mudhari' itu selamanya harus dibaca rofa. Jadi mau terletak dimanapun,
hukum asal dari fi'il mudhari itu selamanya harus dibaca rofa. Selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau ada hal-hal yang mewajibkan dia harus dibaca nasab, maka fi'il mudhari ini berubah dari hukum aslinya yang rofa, berubah harus menjadi nasab. Apa saja yang menjadikan fi'il mudhari ini dibaca nasab atau gampangnya dibaca fathah lah dulu. Itu ketika ada huruf misalkan seperti huruf an, lan, dan lain sebagainya. Makanya di syiiran yang saya baca tadi, wanahu aula awalan ayyu lama. Jadi yuk lama itu fi'il mudhari. Hukum asal dari fi'il mudhari itu harusnya dibaca yuk lamu. Karena hukum asal dari fi'il mudhari itu dibaca rofa. Cuma ketika dimasukkan huruf yang mewajibkan untuk dibaca nasab, maka fi'il mudhari ini berubah dari hukum aslinya mengikuti perintah dari huruf ayyub. Kalau tidak kemasukan huruf ini, maka fi'il mudhari selamanya dibaca rofa, dan rofanya nanti itu dengan dhamma, diharkati dengan dhamma. Yadribu, yanamu. Tidak boleh dibaca yanama, yanam atau yanamih, malah tidak boleh. Harus dibaca rofa, yang rofanya itu huruf terakhirnya diharkati dengan dhamma. Mungkin ini dulu dari i'rab rofa. Yang pertama tandanya itu adalah dhamma, dalam artian harkat terakhirnya itu harus diharkati dhamma. Itu yang pertama ketika kalimatnya itu berbentuk isim mufrad, dalam artian kalimat isim yang bermakna satu. Yang kedua, ketika bentuk kalimatnya itu berupa jamak taksir, atau gampangnya lah jamak taksir itu kalimat yang bermakna banyak yang tidak terdapat tanda jamak mudzakkar dan jamak muannas salim. Yang ketiga, ketika kalimatnya berbentuk jamak muannas salim, yaitu isim yang bermakna banyak untuk perempuan yang diakhiri dengan alif dan ta mabsutah yang terbuka. Yang terakhir adalah fi'il mudhari, yang mana hukum asalnya fi'il mudhari itu selamanya harus rofa, dan rofanya nanti huruf terakhirnya diharkati dhamma. Mungkin dari moderator, saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi yang sudah disampaikan. Monggo, disilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri Laura Mahmudi. Sesi selanjutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan, baik itu lewat langsung atau bisa lewat pertanyaan diketik. Silahkan. Izin moderator, izin bertanya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah membaca sebuah cerita dari dusun yang mana ya, yang difaktori dengan sebuah percakapan dari beliau, yaitu Abu Aswad Az-Zu'ali dengan petinya, dengan suatu percakapan untuk bahwasanya topik tersebut yang dibahas yaitu bintang atau langit. Dan dalam izin sebelumnya mungkin ditulis saja karena
Tidak jelas suaranya. Ya. Baik. Ini sudah ada masuk pertanyaan Pak Ustadz. Apa mau langsung dijawab? Apa ditumpuk dulu ini Pak Ustadz? Ditumpuk dulu. Gengge. Karena mungkin sembari dijawab dulu Pak Ustadz. Mungkin moderator pertanyaan yang masuk bisa dianu dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Baik, ada pertanyaan dari Kak Rizky Nur Alfiani. Izin bertanya Pak Ustadz, seberapa penting sih nahwiyah untuk bisa berbahasa Arab, sedangkan kita tak ketahui bersama-sama bahwa kadang ada orang yang bisa lancar berbahasa Arab namun tidak tahu teori-teori nahwu, cukup menghafal mufrodat-mufrodatnya. Ya, terima kasih. Jadi kembali ke fungsi awal ilmu nahwu tadi, memahami literatur bahasa Arab. Jadi pada bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar. Berbekal kaidah-kaidah di kalangan teman-teman itu paham, tapi kita praktekkan ketukan lima. Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya putus-putus. Ya, maaf. Jadi halo, sudah normal apa belum, Pak Moderator? Halo? Sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi kembali kepada tujuan dan fungsi dari ilmu nahwu dalam bahasa Arab tadi. Jadi ilmu nahwu itu selain fungsinya untuk memahami literatur Arab, khususnya Al-Quran dan hadis, fungsi dari ilmu nahwu itu adalah supaya kita bisa membuat susunan kalimat atau mengucapkan kata berbahasa Arab dengan baik dan benar yang sesuai dengan kaidahnya. Sama dengan bahasa Inggris sebagaimana tadi saya singgung. Ketika kita hanya berbekal dengan vocab, mungkin kita bisa mengucapkan itu mengolah dengan sendirinya, tapi secara kaidah itu tidak benar. Dan bahkan kalau kita berbicara dengan lawan kata atau mukhotob yang berasal dari negaranya,
Kalau bahasa Arab dari bahasa Arab, kadangkala mereka tidak akan paham dengan susunan-susunan lafaz yang disusun dengan seenaknya, tidak sesuai dengan kaidah. Jadi saya jawab penting sekali untuk mempelajari ilmu nahwu, ya tujuannya tadi supaya kita bisa menyusun perkataan dengan berbahasa Arab dengan baik dan benar. Kepada Kak Rizky, apakah jawaban sudah bisa ditanggapi? Oke. Ada pertanyaan lagi dari Nur Hayati. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Seperti yang telah dijelaskan tadi di bawah, tanda kalimat isim itu sendiri antara lain ada alnya. Pertanyaan saya, apakah bisa disamakan dengan isim ma'rifat yang mana itu juga ada alnya? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi isim ma'rifat itu kan bagian dari kalimat isim. Jadi tanda asalnya itu al untuk mengetahui dasarnya saja, apakah itu kalimat isim, apakah kalimat fi'il. Kalau kalimat isim maka fungsinya nanti alnya itu adalah berfungsi ma'rifat. Jadi ya sama saja, isim ma'rifat itu bagian dari kalimat isim, yang nanti tanda isimnya itu adalah adanya al di awal kalimatnya. Terima kasih. Baik, kepada Nur Hayati, apakah jawaban sudah bisa ditanggapi? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Kak Ardan. Izin bertanya Ustadz, lebih cepat mana menggunakan antara ilmu nahwu dan sorof dalam metode belajar berbicara bahasa Arab? Gini, jadi ilmu nahwu dan sorof ini memang sama-sama penting dan itu di ruang lingkup yang berbeda. Jadi kalau ruang lingkup nahwu itu kita fokusnya kepada akhir kalimatnya tentang perubahan harkat dari harkat dhamma ke kasroh, kapan kalimat itu harkatnya harus diharkati dhamma, kapan harus diharkati kasroh, harus diharkati jazm dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sorof itu ruang lingkupnya ketika ditransformasi kalimatnya. Apakah mau mengambilnya menggunakan fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, itu kajian dari ilmu sorof. Jadi sama saja. Jadi nahwu sorof itu ya harus sama-sama digunakan dalam metode belajar berbicara bahasa Arab. Dan ilmu sorof itu juga digunakan untuk lebih meringkas kata dalam berbahasa Arab. Contoh dasarnya seperti ini. Misalkan kita mau mengucapkan gelas itu jadi pecah. Misalkan kita dengan bahasa dengan tidak mengacu pada ilmu sorof, misalkan cuma al-ka'suh, gelas misalkan, menjadi pecah, dicari satu persatu kalimatnya. Menjadi itu sorof, pecah itu kasron misalkan. Pas disusun kalimatnya sendiri, al-ka'suh soroka, kasron dan lain sebagainya. Dengan metode berbahasa Arab menggunakan ilmu sorof, nanti kalimat yang sangat ribet ini bisa menjadi lebih simpel dengan mengetahui beberapa transformasi di dalam perubahan bentuk kalimat. Itu dalam ilmu sorof, sehingga jadinya al-ka'su mungkasir misalkan. Tinggal diganti mungkasirun. Jadi kajian ilmu nahwu dan sorof ini tidak bisa kita lepaskan dari bahasa Arab. Dan kalau ditanya lebih cepat mana menggunakan antara ilmu nahwu dan sorof dalam metode belajar berbicara bahasa Arab, saya kira lebih ke sorofnya.
untuk berbicara dulu, belajar berbicara di sorofnya. Kalau berbicara dengan tepat, dengan baik dan benar, maka itu adalah ilmu nahwunya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kepada Kak Ardan, apakah jawaban bisa ditanggapi? Terima kasih. Satu lagi, ada pertanyaan dari Abdullah. Di saat kita dipaksa untuk berbicara bahasa Arab dan membaca teks atau kitab bahasa Arab, padahal kita tidak paham betul kaidah nahwu, bagaimana cara kita mengantisipasi kejadian tersebut? Terima kasih. Jadi ini pengalaman pribadi. Jadi saya itu dulu pernah mengalami suatu kejadian bahwa saya itu tidak bisa baca kitab, tidak bisa membaca literatur Arab. Cuma kalau dalam konteks membaca kitab sebenarnya itu membutuhkan kebiasaan. Nah, ini kebiasaan tapi ditopang dengan pengetahuan ilmu nahwu. Jadi kalau cuma biasa baca kitab tanpa ditopang dengan ilmu nahwu, maka itu akan sulit sekali. Makanya tetap kembali kepada rumus awal, setiap kita mau mengkaji atau belajar hal-hal yang berkaitan dalam tanda kutip dengan bahasa Arab, baik itu literatur, kitab-kitab dan lain sebagainya, atau belajar mengucapkan kalimat bahasa Arab tapi dalam tanda kutip juga dengan baik dan benar, bukan hanya asal mukhotob audien paham, tidak. Maka tetap kuncinya tetap kata Imam Imriti, wallahu aula awalan ulama. Tetap yang lebih diprioritaskan itu tetap harus mempelajari ilmu nahwu, karena idil kalamu dunahu la yufham. Karena tanpa ilmu nahwu ini kita sulit untuk memahami bahasa Arab atau teks kitab yang kita baca. Karena kalau tidak paham nahwu, karena kita tidak bisa membedakan mana ini yang kedudukannya menjadi objek, mana ini yang kedudukannya menjadi subjek dan lain sebagainya. Sehingga untuk memahami teks-teks yang kita baca akan sulit sekali. Maka ketika mau dipaksakan untuk belajar berbicara bahasa Arab, maka harus diimbangi dengan pengetahuan ilmu nahwu, paling tidak dasarnya saja. Dasarnya saja yang seperti yang saya singgung tadi, bahwa tentang babu ma'rifati alamatul i'rab, sehingga ketika kita mau menggunakan harkat terhadap suatu kalimat itu bisa kita gunakan dengan tepat dan benar. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi oleh saudara Abdullah. Aktif dalam berbicara bahasa Arab tanpa menggunakan aplikasi dalam kitab itu sulit. Mohon maaf, suaranya nggak jelas Abdullah. Baik. Berarti mematuhi aturannya gitu. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab semua. Sebelum saya tutup, kesimpulan sedikit. Untuk memperdalam bahasa Arab yang baik, itu harus mengikuti teori-teori nahwu. Nahwu ibarat kata seperti bapak dan sorob ibarat kata seperti ibu. Dalam teori nahwu, kita sebelum memperdalam itu ada teori-teori dasar. Seperti kita mengenal terlebih dahulu apa itu fi'il, apa itu fa'il, terus memperdalam dengan beberapa i'rab. Ada yang rofa, ada yang jer, ada yang fathah, kapan itu rofa, dan
untuk siapa itu rofa. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya tanggapi untuk simpulkan, karena penjelasan tadi sudah sangat jelas dari Pak pemateri. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan sangat terima kasih kepada pemateri yang sudah mau meluangkan waktunya dan memberi ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat terhadap kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga. Dan saya ucapkan terima kasih juga terhadap teman-teman yang sudah ikut beraktif dalam kajian pada kesempatan kali ini. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Sami-sami. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang pas, dan saya berterima kasih